Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutmainah. Pada kali ini saya akan kembali memberikan tutorial menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik, yang mana ini juga untuk video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Statistik Pendidikan dosen pengampu Mualim Doni Ahmad Ramadhani MPDI. Baik, jadi tutorial kali ini adalah tentang uji independent sample t-test. Baik, langsung saja, semoga bermanfaat. Kita buka aplikasinya ini, kemudian uji independent sample t-test. Apa sih itu? Nah, independent sample t-test ini adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Dapat diartikan bahwa penelitian yang dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda, misalnya antara pria dan wanita, antara kelompok usia remaja dan dewasa, antara Jakarta dan luar Jakarta, dan sebagainya. Pertanyaan yang coba dijawab adalah apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan. Langsung saja, jadi untuk contoh kasusnya, kita akan melakukan penelitian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada siswa kelompok A dengan kelompok B. Misalnya kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Nah, setelah itu guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat dilihat di sini. Nah, dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan B, maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis dugaan penelitian sebagai berikut, yakni HO tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Kemudian HA ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independent sample t-test ini dengan ini, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan untuk proses analisis dengan SPSS ini menjadi lebih mudah. Adapun kode-kode tersebut adalah, bisa dilihat untuk kelompok A itu 1 dan kelompok B itu 2. Jadi kita langsung saja buka aplikasinya. Ini. Kemudian kita buka variable view, kita ketik hasil sini, lalu di sini kelompok. Nah, kemudian untuk desimal itu 1, ini 2, di sini kosong. Nah, untuk label itu dikosongkan, tapi yang nomor 2-nya salah, maksudnya di sini diketik hasil belajar, kemudian ini kelompoknya. Nah, lalu di value baru dikosongkannya untuk hasil. Lalu untuk belajar kita klik di sini 1, kode untuk kelompok A. Nah, itu maka kemudian 2 untuk kelompok B. Bahkan lalu kita klik OK. Untuk measure yang hasil scale, kemudian untuk kelompok itu nominal. Lalu kita
Nah, selanjutnya kita klik data view, kemudian masukkan data yang sudah disediakan sebelumnya. Copy. Kemudian kita klik analyze. Comparing, lalu independent sample t-test akan muncul seperti ini. Selanjutnya masukkan variabel hasil belajar ke kotak test variable. Kemudian untuk kelompok ke grouping variable. Ini kita klik define group. Nah, pada kotak grup 1 diisi dengan 1, dan kemudian pada grup 2 diisi dengan 2. Lalu klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, berdasarkan tabel output ini diketahui jumlah data hasil belajar kelompok A adalah sebanyak 6 siswa. Kemudian untuk kelompok B adalah 5 siswa. Nilai rata-rata nilai rata-rata belajar siswa atau min untuk kelompok A adalah 77,817, sementara untuk kelompok B adalah 87,240. Sementara untuk dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada beberapa rata-rata hasil belajar siswa. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti secara signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test ini. Nah, diketahui nilai sig Levens test of equality of variance adalah 0,738. Itu lebih besar dari 0,05, maka dapat diaturkan bahwa variance data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama. Menurut V. Wiratna Sujarwaini 2014. Kemudian sehingga penafsiran label table output independent sample t-test ini berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variance assumed. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assumed, dapat diketahui nilai sig to tilde sebesar 0,039. Jadi, itu lebih kecil dari 0,05. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, dari tabel output mean difference adalah sebesar minus 9,4233. Nih, di sini. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B, atau 77,817 sampai dengan dikurang dengan 87,240 sama dengan minus 9,4233, dan hasil selisih perbedaan tersebut adalah minus 18,2347 sampai minus 0,62120 atau 95% confidence interval of the difference lower to upper.
Nah, itulah tadi hasil dari uji independent sample test. Itu saja, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.